Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainul Fatimah dengan NIM 1919 010039 dari kelas X-Syaab. Di sini saya akan menyampaikan mengenai pengolahan data persamaan simultan. Untuk judulnya yaitu analisis neraca transaksi berjalan, pertumbuhan ekonomi dan nilai tukar di Indonesia selama periode 1990 sampai 2020. Rangka konseptualnya ada Y1 yaitu neraca transaksi berjalan, Y2 pertumbuhan ekonomi, dan Y3 yaitu nilai tukar. Untuk X-nya ada X1 harga minyak, X2 keterbukaan ekonomi, X3 investasi asing langsung, X4 pengeluaran pemerintah, X5 aset luar negeri, X6 inflasi, X7 jumlah uang yang beredar, X8 ekspor, X9 suku bunga. Untuk variabel penelitian, variabel endogennya yaitu neraca transaksi berjalan, pertumbuhan ekonomi, dan nilai tukar. Variabel eksogennya ada harga minyak, keterbukaan ekonomi, investasi asing langsung, pengeluaran pemerintah, aset luar negeri, inflasi, jumlah uang yang beredar, ekspor, dan suku bunga. Hasil uji identifikasinya, untuk persamaan neraca transaksi berjalan, hasil ujinya itu dia dapat diverifikasi dengan 2SLS. Kalau yang pertumbuhan ekonomi juga dapat diuji melalui 2SLS. Untuk nilai tukar juga dapat diuji dengan 2SLS. Untuk persamaan data simultannya seperti ini. Persamaan data simultannya. Sebelumnya saya mohon maaf apabila ada suara bising karena di sini hari hujan. Selanjutnya langsung saja masuk ke pengolahan datanya. Kita masukkan data dengan cara quick empty tool dan kita bisa mengcopy datanya dulu. Klik cost, lalu kita beri nama data book. Lalu kita klik quick estimation equation, lalu kita masukkan rumus untuk persamaan Y1-nya. Metodenya dengan SLS. Kita masukkan instrumen listnya dari X1 sampai X8. Dari hasil pengolahan data persamaan Y1, di mana di sini ada koefisien 21,63, yang mana artinya bahwa neraca transaksi berjalan di Indonesia adalah sebesar 21,63 pada saat X1, X2, X4, X5, X6 itu sama dengan 0. Nah, selanjutnya yaitu variabel pertumbuhan ekonomi, di mana di sini nilai probabilitasnya yaitu 0,01
0,1895, di mana nilainya itu besar dari 0,05. Berarti dia tidak berpengaruh signifikan terhadap Y1. Nah, selanjutnya yaitu untuk persamaan Y3, di mana di sini nilai probabilitasnya adalah 0,0049, di mana nilainya kecil dari 0,05, berarti dia berpengaruh signifikan terhadap Y1. Selanjutnya X2, X1, di mana di sini nilai probabilitasnya adalah 0,1078, di mana di sini nilainya besar dari 0,05, berarti dia tidak berpengaruh signifikan terhadap Y1. Selanjutnya yaitu S2, di mana nilai probabilitasnya yaitu 0,4315, di mana di sini nilainya besar dari 0,05, berarti dia tidak berpengaruh signifikan terhadap Y1. Lalu S4, di mana nilai probabilitasnya 0,0378, nilainya itu kecil dari 0,05, berarti dia berpengaruh signifikan terhadap Y1. Nah, lalu ada S5, di mana nilai probabilitasnya 0,0085, nilainya berarti lebih kecil dari 0,05, berarti dia berpengaruh signifikan terhadap Y1. Lalu ada S6, di mana nilai probabilitasnya itu 0,4891, di mana di sini berarti S6 itu tidak berpengaruh signifikan karena nilai probabilitasnya besar dari 0,05. Selanjutnya masuk ke nilai R squared, di mana di sini nilainya itu sebesar 0,481708 dengan tingkat kepercayaan. Artinya yaitu bahwa kontribusi variabel X1, X2, X4, X5, dan X6 itu terhadap Y1 itu sebesar 48,1708%, dan sisanya 51,829% itu ditentukan oleh faktor lain. Lalu ada hasil uji simultan UJF, di mana nilainya yaitu 4,26517 dengan tingkat kepercayaan 95% atau nilai A5%, sehingga nilai 4,265117 itu besar dari 0,05, yang artinya harga minyak, keterbukaan ekonomi, pengeluaran pemerintah, aset luar negeri, inflasi itu tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel endogen, yaitu neraca transaksi berjalan. Selanjutnya kita masuk kepada uji asumsi klasik. Caranya yaitu click view, lalu residual diagnosis, lalu histogram. Nah, ini merupakan hasil dari uji autokorelasi, uji normalitas. Nah, sebelumnya ini merupakan hasil uji normalitas, di mana di sini nilainya probability-nya yaitu 0,275221, yaitu dia berarti nilainya besar dari 0,05, maka model yang digunakan datanya berdistribusi normal. Selanjutnya yaitu lanjut ke uji heteroskedastisitas. Caranya klik view lagi, residual diagnosis, lalu klik heteroskedasticity, klik OK. Nah, di sini nilai probability of R squared-nya itu 0,3920, di mana nilainya itu besar dari 0,05, yang berarti persamaan referensinya itu tidak mengandung heteroskedastisitas. Nah, selanjutnya itu masuk ke uji autokorelasi. Caranya klik view, residual diagnosis, lalu serial correlation. Klik OK. Nah, uji dari autokorelitas, di mana nilai probability-nya itu 0,0399, di mana nilainya ini kecil dari 0,05, berarti dia mengandung autokorelasi.
Nah, selanjutnya yaitu multikolinearitas. Nah, ini merupakan hasil uji dari multikolinearitas, di mana di sini terdapat nilai korelasi yang tinggi antara variabel eksogen, di mana nilainya itu kurang dari 0,99, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat multikolinearitas antar variabelnya. Pada persamaan Y2-nya, klik definition equation, lalu kita masukkan rumus untuk persamaan Y2. Kita ganti metodenya jadi CSLS, masukkan instrumen listnya dari X1 sampai X2. Persamaan dari Y2, di mana di sini nilai koefisiennya itu nilai angka konstantanya min 18,93571, artinya neraca transaksi berjalan artinya pertumbuhan ekonomi di Indonesia adalah sebesar min 18,93571 pada saat X3, X4, X5, X6, X7 itu sama dengan 0. Nah, selanjutnya yaitu variabel Y1, di mana di sini nilai probabilitasnya adalah 0,1689, di mana nilainya itu besar dari 0,05, berarti dia tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel Y2. Nah, selanjutnya itu variabel Y3, di mana di sini nilainya itu 0,2016, nilainya itu besar dari 0,05, sehingga dia tidak berpengaruh signifikan terhadap Y2. Nah, selanjutnya ada X3, di mana di sini variabel probabilitasnya 0,2706, yaitu besar dari 0,05, berarti dia juga tidak berpengaruh signifikan. Lalu ada X4, di mana nilai probability-nya 0,7804, berarti dia besar dari 0,05, berarti dia tidak berpengaruh signifikan juga terhadap Y2. Lalu ada X5, di mana nilainya 0,2311, di mana besar juga dari 0,05, berarti dia tidak berpengaruh signifikan juga. Lalu ada S6, di mana nilainya 0,4028, di mana nilainya besar dari 0,05, berarti dia juga tidak berpengaruh signifikan. Lalu ada X7, yang mana nilainya 0,2653, di mana di sini dia juga besar dari 0,05, berarti dia tidak berpengaruh signifikan juga terhadap Y2. Kita masuk kepada R-squared-nya, di mana di sini nilainya min 0,912623. Nah, di sini maka nilainya itu dianggap sama dengan 0. Artinya bahwa tidak terdapat kontribusi dari variabel Y1, Y3, X3, X4
X4, X5, X6, X7. Karena semua variabel ini dianggap tidak mampu menjelaskan variabel endogen, variabel Y2 ini. Nah, selanjutnya itu nilai F statistiknya, di mana nilainya itu 0,857491, di mana nilainya itu besar dari 0,05 sehingga bahwa variabel eksogen ini dia tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel endogen. Nah, selanjutnya kita masuk ke uji asumsi. Nah, ini merupakan hasil dari uji normalitas, di mana di sini nilai probability-nya yaitu 0,221370, di mana nilainya itu besar dari 0,05, berarti dia datanya berdistribusi normal. Nah, selanjutnya itu uji heteroskedastisitas. Di mana di sini nilai probability di square-nya itu 0,2575, di mana nilainya besar dari 0,05, berarti persamaan regresinya itu tidak mengandung heteroskedastisitas. Nah, selanjutnya itu uji autokorelasi. Nah, di sini nilai probabilitasnya itu 0,1909, di mana nilainya itu besar dari 0,05, berarti dia tidak mengandung autokorelasi. Kita masuk kepada uji multikolinearitas. Hasil uji dari multikolinearitas. Nah, di mana hasil uji ini menunjukkan terdapat nilai korelasi yang tinggi antar variabel eksogen, di mana nilainya itu kurang dari 0,9, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat multikolinearitas antara variabel eksogen ini. Selanjutnya kita masuk kepada persamaan Y3. merupakan hasil dari persamaan Y3, di mana di sini angka konstantanya itu 17,22, di mana di sini nilai tukar di Indonesia adalah sebesar 17,22 pada saat
X4, X5, X6, X8, dan X9 ini sama dengan 0. Nah, selanjutnya itu variabel neraca transaksi berjalan atau Y1, di mana di sini nilai probabilitasnya itu 0,3789, di mana nilainya itu besar dari 0,05. Berarti dia tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel Y3. Nah, selanjutnya itu ada variabel Y2, di mana nilai probabilitasnya adalah 0,6338, di mana nilainya itu besar dari 0,05, berarti dia tidak berpengaruh signifikan juga terhadap Y3. Nah, selanjutnya ada X4, di mana nilai probabilitasnya adalah 0,2004, di mana nilainya juga lebih dari 0,05, di mana dia juga tidak berpengaruh signifikan terhadap Y3. Lalu ada X5 yang mana nilainya 0,0008, di mana nilainya ini kecil dari 0,05, berarti dia berpengaruh signifikan. Lalu ada X6 yang nilai probabilitasnya 0,9131, yang mana nilainya besar dari 0,05, berarti dia tidak berpengaruh signifikan. Lalu ada X8 di mana nilainya 0,0132, di mana ini berpengaruh signifikan karena dia kecil dari 0,05. Lalu ada X4 di mana nilainya 0,4516, berarti dia tidak berpengaruh signifikan terhadap Y3. Lalu selanjutnya kita masuk kepada nilai R squared, di mana nilainya 0,801694. Artinya bahwa kontribusi dari variabel X4, X5, X6, X8, X9 itu sebesar 80,194%, dan sisanya 19,8306% itu ditentukan oleh faktor lain. Nah, selanjutnya itu nilai uji simultannya atau uji F-nya, statistiknya itu sebesar 13,279,953 dengan tingkat kepercayaan 0,05, sehingga nilai 13,27953 itu besar dari 0,5, yang artinya bahwa variabel ini semua itu tidak berpengaruh signifikan terhadap Y3. Nah, selanjutnya kita langsung masuk ke uji normalitas. Nah, ini merupakan hasil dari uji normalitas, di mana di sini nilai probability-nya yaitu 0,581662, di mana nilainya besar dari 0,05. Berarti datanya itu berdistribusi normal. Nah, selanjutnya uji heteroskedastisitas. Nah, di mana di sini nilai probability chi-square-nya itu 0,096, di mana nilainya itu besar dari 0,05. Berarti dia tidak mengandung heteroskedastisitas. Nah, selanjutnya itu uji autokorelasi. Nah, di sini di mana nilainya itu 0,0010, berarti nilainya itu kecil dari 0,05. Berarti model persamaan regresinya itu mengandung autokorelasi. Nah, selanjutnya itu uji multikolinearitas.
atas ini menunjukkan terdapat nilai korelasi yang tinggi antar variabel estrogen di mana nilainya itu kurang dari 0,9 sehingga tidak terdapat multikolonialitas antar variabelnya. Mungkin segitu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.